Shalom warga kerajaan, after filled with power, dipenuhi dengan kuasa, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, tujuannya kita bisa misuse, bisa menyalahgunakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana mengurapi dengan apa? Sang Roh Kudus itu. Dan kuat kuasa, dinamis atau dunamis. Dan dia tujuannya berjalan keliling, berbuat baik, melakukan kebaikan. Dan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan semua orang yang dikuasai, dijajah, di bawah tirani daripada iblis, si penuduh saudara kita. Sebab Allah menyertai dia. Kita tahu ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa yang menyatakan siapa dia. Karena masalah utama di dunia ini adalah masalah identitas. Dan kemudian si penggoda itu datang. Jikalau engkau anak Allah. Dia menguji dalam 3 hal. Yaitu pertama-tama keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya lulus. Sebab Yesus adalah sang firman ya. Tetapi rupanya diaktifasi dengan kuasa Roh Kudus, itu terjadi hal yang luar biasa. Jadi pertama-tama dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya supaya bisa hidup kudus. Dipisahkan daripada dunia, bisa mengalahkan kedagingan. Daging ini melekat terus seumur hidup kita. Kalau muda digoda dengan hawa nafsu. Begitu kita punya sesuatu, kita digoda dengan kesombongan. Tetapi sudah tua, tetap digoda dengan ketamakan saudara. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Perhatikan sekali bagaimana selalu dihubungkan antara mengusir kuasa kegelapan baru menyembuhkan orang sakit. Tidak semua penyakit adalah karena kuasa kegelapan. Maksudnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi selalu memang pekerjaan iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membebaskan. Yesus dari Nazaret, ganti nama saudara. Dengan nama saudara saya jadi Timotius dari Surabaya. Timotius sekarang dari Bali. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membebaskan orang, to show how wonderful is our Lord. Karena itu saudaraku, tujuannya sekali lagi supaya kita dipenuhi dengan roh kekudusan. Roh kudus adalah roh kesucian. Sehingga kita bisa menang atas dunia, atas kuasa kegelapan, dan atas daging kita. Dan setelah itu, kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang di bawah jajahan tirani daripada iblis. Sebab Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus pernah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan hal yang luar biasa yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Sekarang melalui alat yang sederhana, melalui sebuah yaitu kamera ataupun seperti sekarang ini bisa menjangkau jauh sekali saudaraku ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab Allah menyertai dia, maka dia juga menyertai kita. I will be with you always until the end of times. Itu janji Tuhan. Jadi jangan khawatir, usir roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Perintah Tuhan disertai dengan kesetiaan dan kuasanya. God bless you all warga kerajaan. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai paling bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita hari ini boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyukakan hati Bapa. Mari urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir pada hari ini. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya
ibadah tanpa perjumpaan dengan Tuhan adalah sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau memastikan hidup kami. Kami berjumpa dengan Allah yang hidup. Kami berjumpa dengan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus bekerja, Engkau yang berkarya dengan dahsyat, dengan luar biasa bagi setiap kami. Tak lupa kami memberkati bangsa kami, negeri kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasih. Biarlah Indonesia dilawat Tuhan. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin yang ada di negeri ini. Bahkan setiap penduduk yang ada di negeri ini Tuhan memberkati. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami, lawatan Allah luar biasa. Bahkan gereja-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati gembala sidang, berkati setiap para pelayan Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati para pemimpin rohani, kiranya mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, mereka tetap sehat, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, Kau sangat baik bagi hidup kami. Ya namanya syukur.
kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap suku bangsa sujud di hadapan-Mu. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yes. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari tepuk tangan bagi Sang Raja. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang layak disembah. Kau Allah yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya Dia besar, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Woo! Yes. Woo! Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala
nyata kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, ku tak mengerti. Keyakinan di dalam hati. Oh, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Melekat padamu, selalu ada di hatiku. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, Akan goyah, ku nyatakan. Ya, kami akan tetap setia, menyenangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatiku, tetapkan. Mari melalui pujian ini sembah Dia. Urabaralala syarabarala, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, senangkan hatimu, oh. Senangkan hati, sekali lagi katakan, senangkan hatimu Tuhan,
senangkan hati. Sembah Dia. Ku kan tetap setia, ku tetapkan hatiku mengiringmu Tuhan. Oh, ku kan tetap setia. Mari saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan hari ini. Tetapkan hatimu percaya, tetapkan hatimu setia. Apapun yang terjadi, ku kan tetap setia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sekali lagi pujikan. Ku tetapkan hatiku. Mari jemaat saja pujikan pujian ini dengan lebih keras lagi di hadapan Tuhan. Setia, senangkan hatiku, tetapkan, oh, ku tetapkan hati. Ya, ini pengakuan kami, ini deklarasi iman kami di hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhan, ku takkan goyah. Oh, haleluya. Amin. Senangkan hati, senangkan hatimu. Oh, senangkan hati, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan umat pilihan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mau terus Tuhan untuk melekat mendekat kepadamu. Sekalipun ada banyak tantangan yang akan kami hadapi, bahkan sedang kami hadapi hari ini. Sebab disitulah Engkau akan melihat seberapa kuat iman kami. Dan juga akan menentukan seberapa besar anugerah, berkat, kasih karunia yang Tuhan akan curahkan bagi kami. Jadikan kami orang-orang yang tetap setia, tetap taat, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini dengan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Dan memberitahukan kepada kami akan betapa dahsyat dan hebatnya kuasa yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Urapi setiap pendengaran kami, telinga kami, sehingga masuk dalam hati kami. Dan kami siap melakukan firman-Mu, supaya manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan. Kami disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan saudara ya. Saudara harus bersyukur dong ya, bahwa sementara saudara ada kabar-kabar gitu ya, bahwa di tempat lain ada terjadi gelombang panas yang luar biasa ya. Tapi Bondowoso tetap hujan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Adem saudara ya Bondowoso. Saya kemarin anak saya pulang minggu lalu, pulang ke Malang juga sempat saudara ke Surabaya. Waduh kok panas minta ampun ya saudara ya. Tapi begitu anak saya pulang sini, Pak di sini kok dingin ya, enak ya. Ini berkat luar biasa saudara ya buat kita Bondowoso. Nah tetapi apa yang terjadi, akhirnya karena mungkin sudah waktunya musim panas tapi musim hujan, banyak yang sakit juga. Karena daya tahan tubuhnya mungkin berbeda ya. Ya itulah saudara, kehidupan ini kita harus senantiasa, yang penting begini saudara, tetap mengucap syukur. Amin. Hari ini pun banyak yang sakit saudara ya. Ya, banyak yang sakit tapi kita tetap mengucap syukur. Dan terlebih begini saudara, kita hari ini sehat itu karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Ya, silakan untuk multimedia tolong ditampilkan purposes of power ya. Saudara, saya akan bagikan ini bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang sangat luar biasa.
Bahkan Tuhan kan katakan begini bahwa kita ini adalah bait suci. Bait Roh Kudus ya, hati kita, hidup kita. Yang artinya begini, apa itu bait suci? Bait itu tempat Allah berdiam, bersemayam. Kalau dulu orang Israel mau ketemu dengan Tuhan, dia datang saudara ke bait suci. Dia datang untuk menyembah dan bertemu dengan Tuhan di sana. Karena itu adalah tempat Allah berdiam. Tapi saudara, bait suci sekarang bukan ada di Gunung Gerusim, bukan ada di Yerusalem lagi yang bentuknya fisik. Tetapi adalah setiap kita. Amin. Artinya begini, kuasa atau Tuhan yang ada yang besar itu saudara sudah ada dalam kehidupan kita. Coba tunjuk teman sebelahnya. Ingat loh, kuasa Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara, saya akan bagikan bagaimana tujuan-tujuan daripada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tentu kuasa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain ya. Jadi kuasa Tuhan ini sangat besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, saya waktu di doa pagi saudara, ketika kita sharing firman Tuhan, bagaimana saya tuh sangat-sangat melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kepada seseorang itu suka sekali kepada orang-orang yang memang dalam tanda kutip ya, bandel untuk datang kepada Tuhan, bandel untuk saudara dia tetap setia, ya, seperti halnya perempuan sakit pendarahan, ya, seperti halnya perwira dari Kapernaum disuruh pulang dan lain sebagainya, saudara. Tapi orang ini membandel tetap datang kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Bahwa ternyata begini. Di saat mereka terjepit dan mengalami sakit, persoalan apapun, mereka sudah tidak menemukan jawaban-jawaban daripada pergumulan mereka. Dan satu-satunya harapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab mereka mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyelikkan mata orang buta. Dan mereka sangat percaya bahwa Yesus juga sanggup untuk menolong kehidupannya. Tuhan sangat senang dengan orang-orang seperti ini. Makanya pujian tadi meneguhkan saya juga, saudara. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Itu enggak gampang, saudara. Nyanyinya gampang. Sementara saudara tetapkan hati saudara untuk tetap setia datang kepada Tuhan. Yang lain enggak datang. Gitu kan saudara ya. Yang lain saudara enak-enakan. Nah ini kan jadi tantangan. Dan akhirnya saudara kita banyak sekali yang tidak mengalami kasih karunia yang lebih besar lagi. Saudara percayalah bagaimana saudara Tuhan Yesus atau Allah kita itu sangat pengen kita diberkati oleh Tuhan, sangat sekali saudara ya, sangat. Cuman ini saudara yang menjadi kendala itu bukan di pihaknya Tuhan ya. Tuhan tuh waduh kita ini mau seperti Abraham gitu ya, Ishak, Yakub ini kan orang-orang kaya saudara. Tapi penghalangnya itu bukan di Tuhan. Kalau bukan penghalangnya di Tuhan, penghalangnya di mana saudara? Kita sendiri ya. Yang merespon, yang kemudian saudara seperti halnya bangsa Israel sudah mau diberkati, keluar dari tanah Mesir. Malah kerjaannya saudara apa? Komplain. Ya, tegar tengkuk itu bahasa lainnya itu suka komplain saudara ya. Apa-apa tidak mengucap syukur, apa-apa selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa-apa saudara merasa bahwa wah saya saja yang paling capek, yang paling diperlakukan tidak adil. Saudara, Tuhan tidak mau peduli apa yang kita alami. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tetap percaya, tetap setia, amin. Tetap pegang teguh apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Baik saudara, kita akan baca dulu ayatnya ya. Lukas pasal 10 ayat 19, saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, itu dalam bahasa Yunaninya adalah exousia, kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini janji firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata begini saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa yang Tuhan berikan, yang namanya exousia. Saya perlu jelaskan ini sebagai pengetahuan kita, sebab saudara ada dua kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam Alkitab itu sama, padahal beda. Diterjemahkan sama, yaitu kuasa, yaitu dalam bahasa Yunani dunamis dan bahasa Yunani yang lain adalah exousia, seperti tadi yang kita baca. Nah, kata dunamis itu berarti kuasa.
ini adalah akar kata dinamit. Ya, saudara pernah ya mendengar kata ini, bom meledak, itu pakai dinamit saudara ya. Nah, adalah hadirat Tuhan yang penuh kekuatan dan meledak. Itu terjadi physically, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, seperti itu saudara. Ya, yang sakit kepala saudara tiba-tiba datang ke tempat ini kok lega. Itu kuasa dunamis. Nah, yang selanjutnya adalah eksosia. Itu adalah suatu kekuatan dari pemerintahan yang berkuasa, yang dapat memerintahkan penundukan atau submisif ya. Seharusnya diterjemahkan sebagai otoritas, bukan power atau bukan kuasa seperti yang dunamis tadi. Otoritas. Contohnya saudara yang sebagai pemimpin punya toko gitu ya, sebagai pemimpin di sebuah kantor saudara. Nah, kata yang dipakai untuk seorang yang penuh diberikan kuasa itu adalah exousia. Kamu anak buah, saya perintahkan kamu beli cabai ya di Prajekan sana. Mau enggak dia? Mau pasti. Kenapa? Kita punya kuasa saudara. Walaupun enggak masuk akal gitu kan. Karena itu kuasa, otoritas harus mau gitu ya kira-kira saudara ya. Nah, dunamis dan eksosia terlalu kecil ya, tapi di sana besar. Nah, dunamis itu kuasa yang meledak-ledak untuk mengubah realita fisik. Buta melihat, ya, lumpuh berjalan saudara. Kemudian eksosia diberi hak dalam pemerintahan, otoritas tertinggi yang memungkinkan untuk melampaui aturan hukum dan kekuasaan. Sama seperti Yusuf, ya, itu diberikan eksosia. Sehingga dia menjadi wakil Firaun pada waktu itu. Nah, itu eksosia bicara seperti itu. Nah, saudara, Yesus itu memiliki dua hal ini. Dia punya dunamis atau dinamis, dia juga punya otoritas. Dan kuasa yang ada dalam diri Yesus, Tuhan katakan bahwa kita pun saudara punya kuasa yang sama. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya iblis akan lari dari hadapanmu ketika engkau hadir di sebuah tempat yang keramat. Saudara tidak usah takut. Ya. Kemarin kami survei saudara ke sebuah tempat di daerah Sempol. Ya. Saya sih iseng-iseng aja karena saya ada pengalaman juga kalau saya bicara tentang kuasa kegelapan itu rumah kami yang ada di Bali itu sudah sebelum di tempat itu banyak setannya saudara ya. Bukan banyak lagi, banyak setannya saudara ya. Depannya kuburan, belakangnya sawah, ada kuburan lagi. Agak jauh dikit itu ada tempatnya pembakaran orang ngaben saudara. Wah, pokoknya semuanya setan, jenis setan itu ada di sana saudara ya. Nah, tapi kami tidak takut. Kenapa? Sudah diberikan kuasa. Yaitu eksosia ini saudara. Ya sampai yang di Sempol itu kan orang pada takut, aduh jangan nginep di rumah Belanda gitu saudara ya. Jangan nginep di daerah ini, nanti ada ini ada itu saudara. Ya kalau saudara memang masih belum yakin benar ya jangan coba-coba juga gitu ya. Tapi bagi saya saudara, Tuhan sudah berikan eksosia untuk memerintahkan iblis pergi. Untuk bisa kita mengusir segala kuasa jahat yang ada dalam setiap tempat ataupun mengusir roh-roh jahat yang ada melekat dalam diri manusia. Saya ingat sekali saudara pengalaman kami di Batam melayani orang saudara yang seorang gadis gitu ya, baru bertobat, saya baptis, jadi Kristen saudara. Kami layani pelepasan, manifestasinya luar biasa saudara. Muntah, wajahnya berubah, matanya melotot saudara. Udah kayak, waduh, ya maaf, karena manifestasinya dalam bentuk binatang, ya kayak binatang saudara ya. Sangar sekali saudara, berubah semuanya. Nah saudara, Tuhan berikan kita kuasa untuk itu, memerintahkan iblis keluar dalam nama Yesus. Iblis pasti keluar. Nah, dunamis dan eksosia. Nah, dunamis ini saudara, saya jelaskan bahwa kuasa seperti contohnya, kuasa yang adalah menghasilkan mujizat. Contoh peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, itu kan bukti nyata. Mujizat terjadi dari 2 ekor ikan sama 5 ketur roti berlipat kali ganda. Secara fisik, lihat saudara. Kemudian eksosia ini berbicara apa yang menyebabkan roh jahat untuk mulai menciut ketika Anda mendekat. Atau mampu menaklukkan iblis dan mengusir setan. Jadi saudara luar biasa sekali loh.
kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, sangat luar biasa saudara. Dan saya yakin saudara, kuasa itu juga ada dalam kehidupan kita. Yaitu dunamis dan eksosia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya akan perlihatkan saudara bagaimana tujuan-tujuan daripada kuasa itu diberikan melalui Efesus pasal 1 ini. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagi bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Makanya saudara, saya katakan begini kepada kita hari ini saudara, bahwa kita ini tidak usah terlalu melihat dunia luar tuh wah banget gitu saudara. Kan sekarang banyak muncul para sultan ya. Udah media sosial saat ini saudara itu sudah mulai pamer. Wah, ada sultan ini, sultan itu, kegiatannya diliput, naik jet pribadi, kalau pergi ke luar negeri, ke tempat-tempat yang mahal. Saudara, mereka bisa bangun kerajaannya mereka sendiri. Tapi kerajaan mereka tidak kekal. Umurnya akan singkat ya. Ada batasnya saudara. Tetapi kita punya kerajaan yang tidak tergoyahkan. Amin. Kekal selama-lamanya di dunia ini, bahkan Tuhan katakan sampai dunia yang akan datang. Kerajaannya tetap menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang percaya di tempat ini. Makanya bersyukur saudara. Apa yang saudara jalani hari ini adalah untuk sesuatu kekekalan, bukan sifatnya sementara. Jadi jangan pernah iri saudara melihat orang-orang kaya di dunia ini. Dan saya tidak peduli saudara, mereka mau lakukan apapun, yang penting saya punya Tuhan di mana kerajaan ini akan kekal selama-lamanya. Mereka boleh hidup enak dan lain sebagainya saudara. Tapi saya mau katakan bahwa kita nanti akan menerima sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang dunia beri saudara. Amin. Loh kok responnya biasa-biasa? Amin. Makanya saudara hari ini ayo kita tetap setia. Amin. Tetap kerjakan keselamatan kita saudara. Jangan sampai mudah mundur ya, mudah goyah saudara. Karena apa? Memang kita melihat dunia sekeliling kita seperti itu. Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini adalah umat Tuhan yang tetap setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, ternyata begini saudara, dari sini saya melihat tujuan-tujuan daripada kuasa itu diberikan dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang pertama begini saudara, dalam Efesus 1 ayat 18a tadi kita baca ya, saya kembali bacakan ya. Efesus pasal 1 ayat 18a, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Yang pertama adalah menjadikan mata hati kita terang. Kenapa kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan kita? Kenapa diberikan kuasa yang dahsyat itu, yang melampaui hukum alam ini diberikan dalam kehidupan kita? Supaya mata hati kita ini terang saudara. Yang dulunya gelap, yang dulunya tertutup, selaputnya seperti itu saudara, tertutup, dibukakan dan melihat betapa Tuhan kita itu dahsyat dan besar. Amin. Tuhan kita bukan orang-orang yang biasa. Sekarang ini saudara musim kampanye ya. Belum padahal ya. Presiden saudara ya, calon presiden. Oh kalau ada berita gitu kan, calon presiden A gitu ya. Oh pergi ke daerah GBK di Jakarta saudara. Oh banyak orang mau foto, selfie. Saya yakin saudara itu sangat bangga sekali orang-orang seperti itu ya. Mereka akan upload gitu ya di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok. Oh saya bersama calon presiden A, calon presiden B. Atau mungkin kalau ketemu Jokowi, wah langsung saudara kebanggaan luar biasa sekali. Tapi saudara, kita ini sebenarnya sedang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak pernah merasa bangga. Kita bahkan merasa bosan dengan Tuhan. Kita bahkan saudara tidak menghargai Tuhan sama sekali. Wow saudara.
Ini sesuatu dilema, fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Tidak merasa bangga ketika saudara datang ibadah. Padahal di sini saudara berjumpa dengan raja di atas segala raja loh. Melampaui segala pemerintahan yang ada. Saudara, dalam setiap doa saya selalu membayangkan begini saudara. Bukan saya yang kasihan yang selalu berdoa, bukan saudara. Tapi saya sayangkan orang-orang yang tidak mau berdoa. Sayang banget saudara ya. Tidak bisa ketemu Tuhan. Tidak mau ketemu Tuhan, sayang saudara. Wow. Coba dengar kabar saudara. Wah, Pak Jokowi akan datang ke Bondowoso. Di alun-alun umpamanya saudara ya. Pukul 10. Oh, itu disiarkan mungkin melalui halo-halo gitu saudara ya. Saudara, saya yakin banyak orang akan datang. Banyak orang akan datang. Karena apa? Pengen melihat sosok presiden yang fenomenal gitu kan. Yang punya prestasi yang sangat luar biasa. Tapi seberapa banyak saudara ketika kita mendengar kata ibadah, kata doa saudara. Kita tidak pernah excited saudara. Ini jadi satu tanda tanya besar di akhir zaman ini saudara. Saudara, ayo ketika saudara sudah melihat, sebenarnya begini saudara. Hal-hal yang Tuhan nyatakan dahulu kala, mujizat, memang kita tidak hidup di dalamnya saudara. Di masa itu. Oh, kalau kita hidup, Yesus melihat mencelikan mata orang buta, kita mungkin keren gitu ya. Iman kita terbangun saudara. Dan mungkin kita akan lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, jadi sejak saat itu saudara akan melihat, memang Tuhan itu luar biasa. Tapi saudara, seberapa banyak saudara, apa yang Tuhan sudah bukakan dahulu kala itu saudara, tidak membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ya, padahal peristiwa itu nyata. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus juga membuat orang lumpuh berjalan saudara. Harusnya membuka mata rohani kita. Oh, Yesus itu luar biasa. Dan memang saudara, sedikit zaman itu pun saudara, mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi jarang, mereka juga responnya biasa-biasa. Karena apa? Sekali lagi saudara, karena mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman. Sudah tidak ada lagi kepercayaan akan sesuatu yang ilahi, yang mampu untuk merubah kehidupan mereka. Mata hati mereka sudah tertutup saudara. Karena apa? Ya karena beratnya persoalan, karena keadaan yang ada, karena ketidakmungkinan yang saudara sedang hadapi. Sehingga tidak pernah melihat mata rohani saudara dibukakan. Saudara, saya sedang membangun dalam diri saya, persepsi yang memang kan kerajaan Allah ini berbicara sesuatu yang terbalik, sungsang ya. Seperti tadi saudara, perihal doa saya melihat dari sudut pandang Tuhan. Oh, ternyata saya jauh lebih berbahagia gitu ya. Karena saya ketemu dengan Tuhan. Ya, itu tidak gampang saudara untuk mengubah cara pandang kita. Sekarang saudara, banyak orang sudah digelapkan mata rohaninya saudara. Ya, seberapa banyak saudara mendengar kabar ya di media online, di TV-TV yang ada saudara, TV nasional. Sekarang saudara, orang kalau melakukan kejahatan itu sudah tidak masuk akal lagi kan. Tidak ada yang kok bisa gitu ya. Kok tidak sekasian lihat orang diinjak-injak gitu saudara ya. Kok seperti itu dunia ini? Ya memang itu saudara yang terjadi. Karena mereka sedang dibutakan saudara. Sudah tidak, hati nurani mereka sudah mulai tertutup. Dan mereka tidak peduli itu. Karena apa? Sudah dibutakan. Karena apa? Ada selaput yang menyelubungi mereka. Nah, selaput ini sudah hanya bisa dibuka dengan kuasa daripada Tuhan. Banyak orang melakukan kejahatan saudara. Waduh, udah tidak peduli dengan yang lain saudara. Ya, sekarang kan bahaya sekali saudara. Makanya anak-anak saya saudara yang jauh, ayo hati-hati kalau keluar gitu kan saudara. Apalagi Jogja, Jakarta, itu banyak jambret saudara. Oh, banyak orang-orang jahat saudara, yang tega-teganya, ada geng motor saudara bawa sabit ke sana kemari, itu sudah dibutakan mereka saudara. Makanya kita bersyukur ada kuasa yang kita kenal yang sanggup mengubah kehidupan kita. Supaya apa saudara? Mata rohani kita terbuka bahwa hal-hal seperti itu perlu dijauhkan dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, Kisah Para Rasul pasal 26, saya akan bacakan buat saudara demikian saudara. Ayat 17 sampai yang ke-18.
Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Ini yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Paulus punya misi yang sangat luar biasa, saudara. Ketika dia memberitakan Injil dengan diperlengkapi dengan kuasa tadi, saudara. Tuhan berharap begini, saudara. Membuka mata orang-orang yang berdosa itu, saudara. Supaya mata mereka dicelikkan dan mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Perbuatan-perbuatan kegelapan mereka berubah menjadi perbuatan yang memuliakan Allah, saudara. Nah, Matius 6 ayat 23 katakan demikian. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, hari ini kita sedang menghadapi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, orang-orang yang sudah tidak mau peduli, bahkan yang terjadi orang-orang percaya, ya, yang mata rohaninya belum dibukakan. Itu banyak, saudara, ya. Coba tunjuk sebelahnya, itu bukan kamu loh. Itu orang lain, saudara, ya, di luar sana, saudara, ya, yang tinggal di gua-gua di kedalaman 100 meter, saudara, ya. Nggak ada di tempat ini. Di sini semuanya, saudara, sudah disingkapkan mata rohaninya untuk melihat kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, susah banget memang untuk ngubah orang, sangat susah. Sebab mereka sudah dibutakan. Nah, kunci untuk mengubah mereka itu hanya satu, saudara. Yaitu kuasa Yesus atau kuasa daripada firman Tuhan. Makanya, saudara, ketika kita mau orang lain diselamatkan, Tuhan itu tidak sekedar memberikan kita kecakapan, keberanian, tidak, saudara. Tapi akan diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Saya percaya setiap saudara yang mau teman saudara untuk bertobat, ya, kembali, saudara. Saudara juga harus menunjukkan bukti. Saya pun diubah oleh Tuhan. Nah, itu kuasa, saudara, ya. Saya pun diubah oleh Tuhan sehingga orang tahu, iya, aku tahu dulu kamu orang jahat gitu, saudara. Kamu nih dulu orangnya, waduh, pokoknya enggak karu-karuan hidupnya. Kamu ngomong tentang Yesus kepada saya, aku bisa percaya. Karena apa? Kamu sudah berubah hidupmu. Wah, itu luar biasa. Itu artinya begini, saudara, kita sudah diperlengkapi dengan kuasa tadi. Dan akan membuka, saudara, mata orang yang terselubung tadi, saudara. Itu akan dibukakan dan akan melihat terang yang ajaib dari sorga. Saya percaya, saudara, kita akan diperlengkapi dengan hal yang sama, saudara. Ya, kita akan diperlengkapi dengan hal yang sama. Nah, yang kedua, saudara, tujuan-tujuan daripada kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan untuk pamer-pamer, ya, tidak, saudara, ya. Tapi ada tujuannya supaya membuka mata orang yang tertutup tadi. Kemudian yang kedua adalah memiliki pengharapan. Efesus 1 ayat 18b kelanjutannya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, saudara, agar kita mengerti begini, saudara. Kuasa yang bekerja dalam kehidupan Yesus, dunamis dan eksosia, itu juga ada dalam kehidupan kita. Kalau Yesus, saudara, bangkit dari antara orang mati. Dan dia, saudara, bisa menaklukkan setiap kuasa iblis. Demikian juga akan terjadi hal yang sama dengan Yesus kepada kehidupan kita, saudara. Nah, ini akan memberikan begini, saudara. Pengharapan, saudara. Dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, saudara. Itu ada kepanjangannya hope, ya. Itu apa, saudara? Hold on, ya. Pain ends. Tahan, saudara, ya. Kemudian nanti kesakitan akan berakhir. Ya, bertahanlah maka kesakitan akan berakhir. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau begini, saudara. Orang yang memiliki pengharapan itu bercerita begini, saudara. Bagaimana, saudara, dia menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan, penuh dengan proses. Bahkan, saudara, Pak Arif ini saya sangat-sangat, pengajaran itu luar biasa. Saya tidak memuja seseorang, saudara. Tapi saya banyak belajar dari beliau bahwa kekristenan itu bukan berbicara soal berkat, tapi berbicara soal salib juga. Ya. Berbicara soal penderitaan juga, saudara.
Nah, ketika orang Kristen berjalan dalam penderitaan, tetapi dia punya pengharapan bahwa apa yang akan terjadi di depan di balik penderitaannya itu, yaitu sesuatu yang terindah, termanis, maka dia pasti tahan, saudara, untuk bisa melalui proses yang sedang dihadapi. Saudara, ayo tetap bertahan, sebab saudara punya pengharapan. Amin. Saudara punya masa depan yang terbaik. Sekali lagi saudara, Tuhan tuh senang dengan orang-orang yang tahan banting. Haleluya. Orang yang seperti perempuan saudara yang dikatakan anjing aja enggak cocok gitu ya makan dari remah-remah tuannya. Tapi saudara, sudah dikatakan anjing saudara, dia datang terus saudara. Wow, datang terus. Nah, Tuhan mau juga kita demikian saudara. Penderitaan kita, Alkitab bilang tidak seperti pada yang dialami oleh nabi-nabi zaman dulu. Seperti tadi saudara, Yohanes digoreng ya, sampai dia dibuang di Pulau Patmos. Petrus disalib terbalik. Rasul-rasul rata-rata saudara, karena pengenalannya akan Tuhan, mereka akhirnya yang dulu saudara takut melihat Yesus disalib, karena kengerian memang sangat dahsyat waktu itu. Ketika Yesus bangkit dengan kuasanya tadi saudara, menjadi siap untuk mati secara martir. Dan itu Tuhan berikan kekuatan saudara. Tiba-tiba mereka berbalik mau untuk matinya lebih sadis daripada Yesus. Karena apa saudara? Karena mereka tahu di balik apa yang sedang mereka alami ada pengharapan, yaitu sesuatu yang indah yang akan terjadi. Saudara, ayo kita ini tidak sampai mereka lah, ya, tidak sampai seperti apa yang mereka alami, tidak sampai saudara ya. Baru hujan gitu saudara ya, baru capek dan lain sebagainya, kita sudah mulai mengeluh, mundur dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak ada ya, di sini tidak ada saudara. Semuanya rajin-rajin. Ada persoalan saudara dalam pekerjaan, dalam rumah tangga sudah mulai mundur saudara. Itu kecil sekali dibandingkan dengan penderitaan rasul-rasul yang mereka alami saudara. Jadi ayo jangan jadi orang yang cengeng. Coba katakan kanan kiri dengan wajah senyum dong, jangan nuduh-nuduh gitu. Saya rindu saudara, ayo kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Orang akan banyak mundur hari-hari ini, itu saya yakin saudara. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, gereja ini saudara, saya rindu sekali menjadi gereja yang terus bergerak maju, sekalipun akan banyak tantangan. Saya selalu katakan begini, dalam sebuah pertumbuhan gereja itu pasti akan ada dinamika ya yang akan terjadi. Proses demi proses, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, pekerja dengan pekerja, jemaat dengan jemaat. Nah inilah saudara yang akhirnya teruji, mana yang seperti perempuan yang dibilang anjing tadi saudara ya. Bahwa yang menentukan itu adalah ketekunan saudara. Ya, bukan firman yang masuk tetapi tidak pernah dijalani. Saudara tahu enggak saudara, cara menguji orang yang sabar. Ya. Firman Tuhan dibagikan. Oh jadi orang yang sabar, saudara dengan bangga pulang dari tempat ini saudara, sabar, saya puji Tuhan saya menjadi orang sabar. Saudara itu akan diuji, pulang dari tempat ini, ada genangan saudara di luar ya, tiba-tiba mobil lewat saudara, kemudian genangan itu mengenai saudara. Nah kesabaran itu akan dilihat respon saudara, reaksi saudara. Apakah saudara mulai mengumpat, mulai mesoh saudara dan lain sebagainya. Nah itulah cara Tuhan menguji kita. Oh kita disuruh menjadi orang yang setia. Ya cara harus terbukti gitu saudara ya. Harus terbukti saudara. Ayo jadilah orang-orang yang nanti pada akhirnya begini. Menerima harapan-harapan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sudah Tuhan sediakan loh. Kedepannya Tuhan sudah sediakan. Banyak orang saudara sudah melangkah. Tinggal satu langkah saudara. Dia, waduh Tuhan kok lama doa saya dijawab. Saya sudah setia, saya sudah sungguh-sungguh. Padahal sudah tinggal selangkah lagi sudah dapat apa yang diharapkannya. Mulai mundur saudara. Sehingga tidak jadi apa yang saudara dapatkan.
Haleluya. Nah, yang selanjutnya dalam Efesus pasal 3, saya cepat saja ya, ayat 16 sampai yang ke 19 saya bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saya tuliskan di sini saudara dalam kalimat yang terakhir. Tetaplah kuat, setia dan taat walau menghadapi ujian dan pencobaan yang berat sekalipun saudara. Karena apa saudara? Saudara harus paham bahwa ada kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan di depan kita, saudara. Kalau saudara bisa melihat ini, saya yakin begini saudara, apapun yang terjadi, kita akan tetap setia. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan hatiku untuk setia, senangkan hatimu. Saya percaya pencipta lagu ini bukan sembarangan menciptakan saudara. Dia rindu ketika kita menyanyikan atau memujikan pujian ini. Ini menjadi sebuah kekuatan di tengah-tengah tantangan dunia yang sedang kita hadapi saudara. Ya, yang ketiga yaitu memuliakan Allah. Tujuan kuasa itu diberikan. Yang ketiga adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Karena banyak orang saudara sudah diperlengkapi, sudah dibekali, sudah dipenuhi dengan kuasa itu saudara. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Saya bacakan Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya, nya itu besar. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya besar lagi saudara. Kita harus ingat saudara. Banyak sekali dari antara kita saudara lupa bahwa pemberian kuasa itu semuanya berasal daripada Tuhan. Ya, banyak kita lupa. Sudah diberkati, doanya sudah dijawab. Saudara bicara soal kuasa bukan hanya berbicara nanti lumpuh berjalan, ya, kemudian buta melihat atau memerintahkan kuasa jahat untuk pergi. Tidak bicara itu saja, tapi kita kuat di dalam Tuhan itu juga kuasa loh saudara. Banyak orang sekarang ini sudah tidak kuat lagi menjalani hidupnya. Banyak saudara, mulai stres, putus asa, lari ke narkoba dan lain sebagainya saudara. Kita tetap kuat itu juga kuasa. Artinya begini saudara, bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik dalam hal pekerjaan, berkat yang saudara terima. Sehingga begini, orang yang mengerti mendapatkan berkat sama seperti seorang yang kembali kepada Yesus saudara, yang disembuhkan oleh dari sakit kustanya. 10 orang disembuhkan, berapa orang yang balik saudara? 1. Karena apa? Dia sadar itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau dia tahu itu berasal daripada Tuhan saudara, dia akan berterima kasih dan datang kepada Yesus. Demikian juga dengan kita saudara. Tanda kita bisa memuliakan Tuhan bukan diri sendiri, itu adalah kita terus datang kepada Tuhan. Kita sudah diberkati, kita sudah disembuhkan, kita sudah dipulihkan, kita sudah dikuatkan, kita datang terus kepada Tuhan. Dan terus saudara, untuk mempersembahkan pujian syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya di sini saudara sebagai gembala, bukan hanya sekedar saudara untuk mengajak saudara nyanyi-nyanyi, suka nyanyi, tidak. Saya bukan menjadikan saudara orang yang suka nyanyi. Tapi saudara adalah orang yang senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Sebab dalam pujian itu ada ucapan syukur. Haleluya. Berapa banyak saudara memuji menyembah Tuhan, saudara mengangkat tangan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Itu artinya begini saudara, kita selalu menghubungkan diri kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Berterima kasih buat kesehatan, berterima kasih buat pekerjaan, berterima kasih buat keluarga dan lain sebagainya. Sehingga saudara kita terus memuliakan Allah. Ya, bukan lupa Tuhan. Ya, Paulus saudara, dia seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Ini contoh yang benar.
Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 6. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, tantangan terbesar seorang yang sudah diberkati gitu ya, sudah dipakai Tuhan. Ingat saudara, pemakaian Tuhan bukan soal berdiri mimbar saja ya. Tapi bagaimana saudara juga dalam usaha pekerjaan. Ya. Nah, tantangan terbesar itu adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, lupa kepada si pemberi berkat. Ingatnya saudara kepada berkatnya saja, tapi lupa kepada si pemberi berkat. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Namun saya percaya di tempat ini saudara bahwa kita adalah orang-orang yang selalu ingat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, Paulus ada kesempatan untuk dia hidup bermewah-mewah. Sekarang kan ada istilah pastor in style gitu ya. Kemarin saya bicara sama Kosem. Ya kalau jangan terjadi sama saya saudara. Ya. Sudah tahu ini pekerjaan Tuhan gitu kan, masih suka pamer-pamer ya, hartanya saudara pakai jam miliaran gitu. Boleh enggak? Saya katakan boleh, tetapi itu bukan sesuatu yang baik. Ya, karena apa saudara? Karena apa? Kalau kita lihat banyak kemarin di grup WA saudara, wah ada dikirim. Kasihan gereja ini belum dibangun, butuh dana, masih atapnya kayu, sederhana sekali saudara. Lantainya pun tidak ada dari tanah. Kenapa tidak diberikan kepada mereka? Itu mungkin bagi saya secara pribadi saudara. Ya entah pola pikir orang seperti apa, tapi yang jelas begini saudara. Kalau kita sebagai orang-orang yang tahu mengelola berkat dengan baik, maka itu saudara, jangan hidup berlebihan. Sama seperti Paulus. Paulus bilang begini, sekalipun ya kami dapat berbuat demikian. Tetapi saudara, Paulus mau hidupnya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, artinya begini saudara. Dia tidak mau dipandang sebagai orang yang hebat, ya. Tidak mau juga dipandang sebagai orang yang kan banyak alasan. Wah, saya berpakaian seperti ini supaya saya bisa bersaksi bahwa saya diberkati oleh Tuhan gitu saudara ya. Nah, Paulus tidak menunjukkan itu saudara. Dia tetap punya hidup yang dia selalu katakan cukup, kasih karunia cukup bagiku. Tidak hidup berlebihan. Dan selebihnya saya yakin saudara itu dipergunakan oleh Paulus untuk memberitakan Injil, membiayai bagaimana dia memberitakan Injil ke banyak tempat, ke banyak bangsa saudara. Saya percaya saudara, ketika kita punya konsep memuliakan Allah, maka kita tidak pernah akan mengambil keuntungan sepeser pun daripada pelayanan kita. Kita tidak pernah mengambil keuntungan apapun saudara, dari hasil pelayanan kita yang sebenarnya kita layak menerima. Tidak ada saudara, itu jauh lebih baik saudara. Karena apa? Berarti ketika kita mau untuk diri kita saudara, maka kita sedang tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini akan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab tujuan kuasa itu diberikan dalam kehidupan itu kita itu ada saudara ya. Bukan untuk sesuatu yang tidak berada dalam kebenaran, tapi berada dalam kebenaran saudara. Kita akan terus menjadi berkat, kita terus menjadi contoh, dan saya juga saudara, Tuhan juga berikan hikmat dan kekuatan untuk mengajarkan hal ini kepada saudara. Karena apa? Ini penting saudara. Karena banyak orang sudah dipakai Tuhan menyimpang. Banyak orang sudah dipakai Tuhan mulai arahnya hidupnya berbeda. Tapi biarlah setiap hari kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Semakin saudara dipakai Tuhan, semakin setia itu semakin memuliakan Tuhan loh saudara. Ya. Semakin saudara sungguh-sungguh semakin memuliakan Tuhan. Itu dahsyat. Itu tujuannya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi saudara, purposes of power yang pertama itu berbicara
menjadikan mata hati kita terang. Yang kedua adalah kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah memuliakan Allah dan bukan untuk diri sendiri. Lagu tadi ya. Haleluya. Dengan nada yang sama ya. Iya, oke. Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan teman sebelahnya tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku tetapkan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Katakan saudara dengan segenap hatimu. Tanpa syarat takkan goyah. Haleluya, amin. Ku tetapkan imanku untuk setia. Senangkan hati. Haleluya, ku tetapkan, amin. Mari saudara pujikan pujian ini. Hatiku untuk percaya tanpa syarat. Haleluya, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Saudara, kita renungkan sejenak firman Tuhan. Saudara, waktu saya mau bagikan firman Tuhan ini terasa sulit, namun saya harus bagikan supaya kita terus diperlengkapi dan diperlengkapi terus dengan kuasa Tuhan. Bahkan yang terjadi begini saudara, ketika saudara tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, maka kuasa yang Tuhan berikan itu akan semakin besar, semakin dipercaya untuk hal-hal yang besar dan luar biasa. Ayo saudara, jadilah orang yang tetap rendah hati, yang selalu kehidupan saudara satu tujuannya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Apa yang saya dan saudara lakukan di tempat ini cuma satu hal, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan perkuat imanku Tuhan, iman kami di dalam Tuhan, sehingga kami Bapa akan tetap setia. Sekalipun banyak tantangan, rintangan sedang kami hadapi, kami yakin gereja ini akan bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja yang berakar, gereja yang tetap percaya, dan semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Dan akan banyak orang-orang yang dipercaya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi dari Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar kami terus mengalami Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap setia. Ini doa kami, dan saudara terima berkat daripada Tuhan yang akan terus memenuhi kehidupanmu, baik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, kata bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kita akan mengalami lawatan dan kuasa daripada Tuhan. Yakin bahwa ketika kita diingatkan akan perjamuan kudus ini, kembali ada peneguhan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan hari ini Bapa, kami kembali satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, berada dalam tahta kasih karunia Tuhan, untuk menikmati segala kebaikan Tuhan dan peneguhan
akan perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kami melalui perjamuan kudus. Suci kuduskan kami yang melayani maupun yang dilayani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya saudara bahwa ketika saudara mengangkat roti ini, maka saudara melihat 2000 tahun yang lalu betapa Yesus menderita buat kita. Dan ini menjadi satu teladan yang luar biasa bahwa Yesus melakukannya untuk setiap dosa-dosa kita agar kita diselamatkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya angkat cawanmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami mengangkat cawan ini, kami melihat darah yang tercurah menyucikan setiap dosa kami. Kami punya pengharapan yang baru. Kami punya masa depan. Karena Tuhan sudah menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Tuhan juga sudah membuang ke dalam tubir laut yang paling dalam dan Kau tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran kami. Hari ini Tuhan kami diteguhkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah. Sebab ketika darah itu tercurah, maka darah itu menjadi meterai bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan. Saya mengajak saudara buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia. Katakan terima kasih Bapa, kami bersyukur. Perkatakan juga bahwa Engkau sudah sembuh, Engkau sudah dipulihkan. Bahwa Tuhan juga sudah menjamin masa depanmu. Tuhan menganugerahkan karunia demi karunia yang semakin besar, melimpah dalam kehidupanmu. Kami bersyukur Bapa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjamah kehidupan kami semuanya. Baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online ini Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan Kau anugerahkan kasih karunia demi kasih karunia yang semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati dan juga seluruh keluarganya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari saudara sekalian kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mempunyai Allah seperti Engkau. Amin. Engkau telah juga kami bersyukur menjadi umat-Mu, menjadi anak-Mu yang telah Engkau memberkati kami, telah membekali kami satu kekuatan, satu kuasa, yaitu untuk kami bisa menjelekkan mata kami untuk lebih mengenal pribadi-Mu. Amin. Dan juga memberi kami harapan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Bukanlah manusia biasa, tapi menjadikan kami manusia yang luar biasa. Mempunyai kuasa-Mu untuk menyembuhkan orang sakit dan lain-lainnya. Semuanya itu hanya membesarkan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya persembahan yang kami sampaikan pada sore hari ini kiranya boleh menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga-Nya penuhiku. Mari terima sukacita surga, amin. Sekalipun badai menghadang, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan dong. Haleluya. Oke, saya panggilkan untuk anak-anak Rocky. Ayo silakan. Aku pahlawan kecil, Ayo semuanya. Yesus. panglemaku, Haleluya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada
lagi. Aku pahlawan. Semangat ya. Yesus panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita bangkit bersama-sama. Mari arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Anak-anak kami sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Biarlah firman itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan kami yakin mereka dibuat Tuhan berhasil berkemenangan. Sehingga Tuhan mereka menjadi anak yang cerdas, pandai, hidup dalam takut akan orang Tuhan, hidup menghormati orang tua. Kami yakin juga Tuhan ada harapan yang senantiasa yang menanti kehidupan mereka. Orang tua diberkati dengan pekerjaan, keluarga mereka semuanya Tuhan. Bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Juga menjadi keluarga imam yang akan terus menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu berkat generasi menyertai kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Kiranya, amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas ya Tuhan daerah. Mari katakan dengan iman saudara. Dan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, yes, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak. Mari sekali lagi katakan kiranya, kiranya berkat Tuhan tercurah atas umat-Mu Bapa. Berkat yang melimpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Amin.